بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pertemuan kita membahas kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala di dalam acara kita yaitu Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Tuhfatul Atfal. Dan ini adalah pertemuan yang kedua pada pembahasan kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bait yang kedua. Bait yang kedua yang secara inti membahas tentang makna hamdalah dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan di akhir dengan sesi talaqi di surah Al-Insan. Kita akan bacakan dari ayat-ayat yang terakhir insyaallah. Baik, silakan dipersiapkan. Jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Jika ada memang kaidah-kaidah yang perlu dihafal, silakan dihafalkan. Dan jangan lupa siapkan mushafnya untuk kita sama-sama belajar membaca surah Al-Insan setelah yang lewat berikut ini insyaallah. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan meneruskan pembahasan kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala pada perkataan beliau di bait yang kedua. Qala an-nazim rahimahullah taala, berkata penyusun nazam ini yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Naam. Kalau di bait yang pertama kemarin kita sudah jelaskan alhamdulillah tentang perkenalan diri beliau, bahwa nama beliau adalah Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Dan pada bait yang kedua ini beliau melanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu itu artinya adalah segala pujian. Alif lam di situ adalah lil istighraq. Jadi seluruh pujian lillahi, dan lamnya di sini adalah lil ikhtisas, khusus milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga alhamdulillahi, zat yang selayaknya kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Namun kita nanti insyaallah akan menjelaskan secara detail maksud dari alhamd ini dan beberapa kata yang hampir mirip dengan kata alhamd, yaitu nanti ada kata al-madh dan juga asy-syukr. Kata alhamdu maksudnya adalah segala pujian yang diiringi oleh rasa cinta serta pengagungan terhadap yang dipuji. Jadi kenapa kita memuji? Ya, karena kita mencintai dan mengagungkannya. Dikarenakan kesempurnaan zat yang kita puji ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, secara zat sempurna, kemudian sifat-sifatnya juga sempurna, kemudian perbuatannya pun juga sempurna. Jadi karena kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga alhamd itu sebenarnya maknanya panjang gitu ya. Kalau diterjemahkan adalah pujian yang diiringi oleh rasa kecintaan dan juga pengagungan karena kesempurnaan zat dan juga sifat serta perbuatan dari yang kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari alhamdu.
Ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Musallian ala musallian, di sini mansub ya, musallian. Bukan musalliyun tapi musallian. Musallian sebagai hal. Musallian sembari bersolawat. Jadi selain memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, bertahmid, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, juga sembari bersolawat. Kepada siapa? Musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga beliau, wa man tala dan siapa saja yang tala. Nah, perlu diingat nanti ya, tala ini silahkan dicatat maknanya dua. Bisa bermakna qara'a yaqra'u, artinya membaca, dan siapa saja yang membaca Al-Qur'an. Bisa diartikan tabi'a yatba'u, yaitu maknanya adalah siapa saja yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Jadi kita bisa terjemahkan tala dengan dua terjemahan tadi. Baik itu dengan membaca Al-Quran maupun mengikuti dalam kebaikan. Sehingga kalau kita susun menjadi terjemah tafsirnya menjadi apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan tala sebagai membaca Al-Quran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Baik. Sembari bersolawat atau semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan Al-Quran kepadanya dan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada para sahabat dan keluarganya. Wa alihi kepada dan juga salawat yaitu doa kebaikan juga untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencakup pula sahabat-sahabat beliau. Wa man tala dan juga doa kebaikan untuk siapa saja yang membaca Al-Quran. Ini terjemahan pertama. Kalau kita terjemahkan tala sebagai apa? Qara'a yaqra'u, membaca Al-Quran. Tapi kalau kita terjemahkan tala dengan tabi'a yatba'u yang artinya mengikuti, maka maksudnya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, jelas ya insyaallah ya. Jadi kita bisa terjemahkan dua ini. Tala bermakna qara'a yaqra'u atau tabi'a yatba'u bermakna membaca Al-Quran atau mengikuti dalam kebaikan. Nah, ini terjemah tafsiriyah namanya. Jadi kalau kita sudah memahami tentang terjemah kosakata tadi sudah alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, musallian sembari bersalawat ala atas Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarga beliau, wa man tala dan siapa saja yang tala, yaitu siapa saja yang membaca Al-Quran atau siapa saja yang mengikuti dalam kebaikan. Setelah tahu kosakatanya, baru kita terjemahkan secara tafsiriyah yang sudah menjadi buah pikir kita. Nah, itu tahapannya. Jadi bukan letterlek dari awal kita terjemahkan, tapi kita susun dengan bahasa yang enak. Seperti misalkan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, ini namanya apa? Terjemah tafsiriyah. Dan kita pun bisa menarik inti dari bait ini. Ini pembahasannya tentang apa sih intinya? Nah, ternyata intinya adalah tentang apa tadi? Hamdalah. Karena hamdalah dan juga salawat. Jadi hamdalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa difahami insyaallah ya. Baik. Ketika sudah memahami tahapan-tahapan tadi, ya kita sudah hafal matanya, kemudian tahu terjemah kosakatanya, kemudian bisa menyusun terjemah tafsiriyahnya, kemudian kita memahami inti pembahasan pada bait tersebut, berikutnya kita syarah. Kita jelaskan secara detail jika memang kita memerlukan untuk menjelaskannya. Misalkan, alhamdu, di awal tadi kita sudah jelaskan. Alhamdu maknanya adalah memuji dengan diiringi rasa kecintaan dan pengagungan terhadap zat yang dipuji dikarenakan kesempurnaan pada zatnya, sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdu. Apa bedanya dengan al-madhu tadi? Jadi ada alhamdu artinya memuji, al-madhu artinya juga memuji. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Kalau alhamdu itu adalah pujian yang diiringi dengan rasa kecintaan dan pengagungan terhadap yang kita puji. Nah, contohnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka karena kita cinta dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdu. Tetapi al-madhu ini memuji namun tidak mengharuskan diiringi rasa cinta dan juga pengagungan. Contoh ketika seseorang memuji orang lain, memuji orang lain karena kehebatannya. Misalkan memuji musuh. Hebat sekali itu musuh itu. Bahaya itu. Nah, itu memuji tetapi maksudnya mengakui kehebatannya.
tanpa diiringi rasa apa? Kecintaan dan pengagungan. Nah, ini namanya al-madhu. Ada seseorang yang memuji seorang penguasa, pemerintah, sultan, khalifah dan sebagainya hanya demi mendapatkan uang. Nah, seorang penyair yang dia menyusun kata dengan indah memuji di hadapan pemerintah, kemudian apa? Mendapatkan uang. Setelah pergi dapat uang, dapat apa yang dia cari, bisa jadi di belakang dia menjelek-jelekannya. Di depan tadi memuji. Namanya ini apa? Al-madhu. Madaha yamdahu. Itu artinya memuji juga, tapi tidak mengharuskan ada rasa cinta dan juga pengagungan terhadap yang dipuji. Nah, paham insyaallah ya perbedaannya. Baik. Yang berikutnya adalah perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Jadi ada kalimat atau kata berikutnya yang hampir mirip dengan alhamdu, yaitu asyukru. Syukur, berterima kasih. Syakara yashkuru. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, bukankah itu tanda syukur? Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah, nah silakan bisa dilihat perbedaan antara alhamdu, al-madhu dan juga asyukru. Perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Alhamdu itu artinya adalah memuji. Ya, memuji. Dengan apa? Dengan lisan saja. Memuji dengan apa? Dengan lisan saja. Kita ucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau asyukru, bersyukur, nah itu bukan hanya dengan lisan saja. Seseorang berterima kasih, bersyukur, maka terdapat 3 syarat. Yang pertama adalah mengakui dalam hati. Jadi pengakuan di dalam hati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita meyakini bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari yang lainnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini syukur. Yang pertama adalah dengan apa? Pengakuan dengan hati kita. Mengakui dengan hati. Yang kedua, memuji dengan lisan. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini bagian dari syukur. Sepertiga dari syukur. Karena sepertiga yang pertama tadi apa? Mengakui dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan alhamdulillah. Dan banyak kaum muslimin dan muslimat yang saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dapat nikmat. Alhamdulillah dapat rezeki ini. Tapi apakah sudah cukup disebut sebagai seorang yang bersyukur? Belum. Baik, ada syarat berikutnya yang harus ditunaikan agar kita disebut sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yaitu merealisasikan dengan anggota badan kita, menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Ya'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud. Syukra sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa terima kasih atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ingat, hanya sedikit saja hamba-hambaku yang bersyukur. Padahal betapa banyak kaum muslimin dan muslimat mendapatkan nikmat dari Allah mengucapkan alhamdulillah, tapi masih belum disebut dengan seorang yang bersyukur tatkala dia tidak menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal. Nikmat sihat kita gunakan untuk beramal, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tangan kita gunakan untuk bekerja, membantu sesama kita, berkarya dengan karya yang baik. Kemudian nikmat lisan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, berzikir kepada Allah. Kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan juga tidak menyakiti sesama kita. Ini bentuk syukur. Kita diberikan kaki, kita langkahkan kepada tempat-tempat yang baik, bukan ke tempat-tempat yang maksiat dan lain sebagainya. Kita diberikan umur, bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam diri kita sendiri saja. Kalau kita ingin amati dalam diri kita, wa fi anfusikum, itu banyak sekali nikmat di dalam diri kita. Afala tubsirun. Tidakkah kalian itu melihat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita yang selainnya kita syukuri dengan cara meyakini nikmat tersebut dari Allah saja. Kemudian kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita syukuri dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, ini adalah poin tentang alhamdu. Jadi kalau kita ingin membahas, mensyarah, kita syarah kata demi kata seperti itu sehingga kita mendapatkan faedah yang bermanfaat insyaallah. Baik. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti dalilillahi.
Tadi sudah dijelaskan, lam di sini lil ikhtisas, khusus milik Allah Subhanahu wa taala saja. Allah maksudnya al-ma'luh ay al-ma'bud, zat yang diibadahi, zat yang disembah. Satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mana dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang layak yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya musalliyan ala Muhammadin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalliyan, sembari bersalawat. Nah, ini sudah jadi bahasa kita, salawat, gitu kan? Ini sudah diserap dalam bahasa kita. Arti dari salawat, karena kita tahu salawat jamak dari salat. Salatun itu mufrad, salawatun itu jamak. Jadi salawat itu adalah bentuk jamak dari salat. Dan salat lughatan adalah ad-du'a, yaitu mendoakan, berdoa. Bukankah dalam salat isinya adalah doa-doa? Baik. Dan ketika dikatakan bersalat kepada Nabi, artinya mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka mengatakan bahwa maksud dari salawat, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di kalangan makhluk-makhluknya. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan makhluknya. Itu maksud dari innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad SAW di kalangan para makhluknya. Dan salawatnya malaikat untuk Nabi SAW maksudnya adalah istighfar. Malaikat memintakan ampun untuk Rasulullah SAW. Dan salawatnya kita manusia dan jin maksudnya adalah mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Baik. Tetapi yang menarik di sini, saat kita bersalat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendoakan kebaikan untuk beliau, betul? Apakah Nabi SAW membutuhkan doa kebaikan dari kita? Ya, tentunya tidak butuh. Karena beliau adalah makhluk yang paling mulia, tidak perlu lagi kita doakan kebaikan, sudah mendapatkan banyak sekali kebaikan. Makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Tetapi faedah dari salawat tersebut sebenarnya adalah sebagaimana fasilitas yang Allah fasilitaskan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan bagi kita sendiri. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atau akan memberikan kebaikan padanya 10 kali lipatnya. Artinya apa? Kembali kepada kita. Kebaikannya kembali kepada kita juga. Nah, sehingga saat kita bersalawat kepada Nabi, itu kebaikannya kembali kepada kita juga. Nah, musalliyan ala Muhammadin. Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya dalam Al-Quran, misalkan di akhir surah Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah, atau maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum di surah Al-Ahzab dan lain sebagainya. Dan terkadang juga dalam satu tempat dalam Al-Quran disebutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Muhammad itu sendiri yang menamakan adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Jadi kakek beliau Abdul Muttalib menamakan Nabi kita dengan nama Muhammad yang artinya adalah yang dipuji, yang terpuji, dengan harapan agar dipuji oleh penduduk langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Terbukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terpuji. Dari kalangan penduduk langit memuji beliau, dari kalangan penduduk bumi juga memuji beliau. Masya Allah. Wa alihi dan keluarga beliau. Nah, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sering mendengar ahlul bait, gitu ya. Al itu adalah takhfif, peringanan dari kata ahlun. Ahlun, baik, menjadi al, begitu. Nah, nanti ada rinciannya dari segi lughah ataupun dalam ilmu qiraat. Akan tetapi intinya kata al itu maksudnya juga ahlun. Jadi ahlul bait maksudnya adalah ahlul bait. Ahlun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu ahlul bait? Baik,
ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Yang paling masyhur adalah yang mengatakan bahwasanya Ahlul Bait itu adalah semua yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Adapun pendapat kedua yang paling masyhur dan kami lebih cenderung padanya adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir, ya, seorang mufassir yang ma'ruf. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengartikan Ahlul Bait sebagai apa? Sebagai istri-istri beliau, itu istri-istri Nabi SAW, anak keturunan beliau, dan yang beriman dari Banu Hashim dan Bani Muttalib. Baik. Jadi siapa tadi menurut Ibnu Katsir? Yaitu istri-istri Nabi SAW, anak keturunan beliau, dan juga siapa yang beriman dari Banu Hashim dan Banu Muttalib. Baik, jelas ya insyaallah. Wa alihi, dan doa kebaikan semoga juga tercurah kepada keluarga beliau. Wa sahbihi tidak disebutkan di sini, akan tapi di akhir disebutkan. Ya, nanti di penutupan disebutkan wa sahbi. Tetapi di sini tidak disebutkan, dan ini insyaallah sudah mencakup selain keluarga beliau juga tentunya sahabat beliau pula. Dan sahabat maksudnya adalah siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama, harus ketemu dulu. Ketemu Nabi tidak, begitu kan? Oh, ketemu. Yang kedua, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman tidak, ketemu tapi nggak beriman, ya bukan sahabat gitu. Dan yang ketiga adalah meninggal dalam kondisi masih beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 3 kriterianya. Yang pertama, ketemu Nabi. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga adalah meninggal dalam kondisi masih beriman. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah ketika seseorang dia bertemu Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, namun sempat diselingi dengan riddah, sempat murtad, kembali kepada ajaran terdahulu, syirik, kemudian dia sebelum meninggalnya taubat dan masuk Islam lagi, dan ketika meninggal dia kondisinya beragama Islam. Ada yang mengatakan bukan lagi sahabat, namun ada juga yang mengatakan itu tetaplah sahabat, dan kami memegang bahwa dia tetaplah sahabat meskipun diselingi oleh riddah. Akan tetapi ketika dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kembali lagi kepada ajaran Islam, insyaallah dia termasuk sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti ada istilah lain lagi. Ada yang hidup sejaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Nah, tapi ini terlalu melebar nanti. Nah, selanjutnya wa alihi wa man tala, dan siapa saja yang tala. Tala tadi sudah kita terjemahkan, ada 2. Ya, ada 2 terjemah. Yang pertama adalah qara yaqra'u, membaca Al-Qur'an, sehingga tadi terjemahannya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Qur'an padanya, serta mengajarkan Al-Qur'an tersebut kepada sahabatnya dan keluarganya. Di doa kebaikan semoga juga tercurah kepada sahabatnya dan juga keluarganya, dan siapa saja yang membaca Al-Quran tersebut. Bisa juga kita artikan tala di sini adalah tabi'ayat, mau mengikuti. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan sahabat beliau, serta siapa saja yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jadi bisa bermakna 2 ya. Baik, kalau berkenaan dengan makna qara yaqra'u, membaca Al-Quran, maka jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahf yang kita baca hari ini tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut suatu yang bengkok. Dan juga di dalam banyak ayat di awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala memulai dengan alhamdulillah. Seperti dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam surah Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Kemudian dalam surah Al-Kahf tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dalam surah Saba misalkan, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Kemudian dalam surah Fatir misalkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'alil malaikati rusula, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara seorang muslim ketika dia memulai kebaikan, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan basmalah, tidak lupa juga untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Muhammad SAW. Setelah selesai perkaranya, selesai urusannya, selesai aktivitasnya pun ditutup dengan hamdalah lagi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, semoga yang sedikit ini bisa difahami insyaallah. Ini adalah syarah dari bait yang kedua, yaitu makna hamdalah dan juga salawat
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang lewat nanti insyaallah kita akan tahsin ya, talaqi, akan bacakan surah Al-Insan ayat yang ke-26 sampai 31 insyaallah. Siapkan mushafnya, silakan disimak. Bagi yang nanti ingin bergabung bersama kami membaca surah Al-Insan ayat 26 sampai 31 dipersilahkan insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Baik, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan dengan sesi talaqi insyaallah pada surah Al-Insan ayat 26 sampai dengan ayat 31. Silakan disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Ayat yang ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu. Baik. Antara ha dengan ha ini adalah dua huruf yang berdekatan. Namun meskipun berdekatan tetap dibaca idhar, jelas. Sehingga ha-nya jelas, ha-nya jelas. Bedakan antara sabbih dengan ha, hu dengan ha. Jadi jangan sampai sabbihu dengan ha semuanya atau sabbihu jadi idgham kemudian jadi ha semua, jangan. Tapi sabbih ha hu, sabbihhu dan ha-nya pendek. Sabbihu laylan ta. Ya, seperti biasa ketika gunnah ikhfa haqiqi bertemu dengan huruf yang tebal maka gunnahnya juga ditebalkan. Jadi laylan tawila. Berikutnya jangan sampai kita lupa tawila ini mad iwad. Jadi sampai akhir nanti kita akan membaca akhirnya dengan mad iwad. Jadi kita panjangkan dua harakat saja. Baik, laylan tawila, la dua harakat. Kemudian innaha ulai, ha di sini adalah mad jaiz munfasil. Jadi meskipun tertulisnya secara tersambung ha ulai, baik, akan tetapi ini sejatinya adalah dua kata. Ha sendiri, ha litanbih, kemudian ulai sendiri. Sehingga huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Baik, karena ha sendiri, ulai sendiri. Namun demikian penulisannya secara rasm adalah disambung. Nah, maka di sini mad jaiz munfasil hukmi. Hukumnya secara mad jaiz munfasil. Namun penulisannya adalah dengan muttasil, dengan disambung. Baik, hukumnya apa? Munfasil, jaiz munfasil. Baik, tapi secara rasm muttasil, disambung. Baik, jadi mausul. Penulisannya mausul. Nah, jelas ya. Jadi ha di sini mad jaiz munfasil, ulai. Nah, baru lai di sini adalah mad wajib muttasil. Panjangnya dua mad ini meskipun beda madnya akan tetapi panjangnya pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah kita sama-sama bacanya dengan 4 atau 5 harakat saja. Kita baca 4 harakat misalkan ha ulai. Baik.
Jadi kita baca secara sama saja. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilata. Yuhibbunal 'ajilata. A. Sudah dari awal dulu kita sering melatih a ditipiskan. Jadi a tipis dan jangan keluar dari al-khusyum. Jangan sampai keluar dari rongga hidung. Jangan sampai jangan juga jadi tebal. Ajila. Tapi a. Baik. A. Yuhibbunal al-ajilata. Cara melatihnya adalah kita tutup hidung kita supaya memastikan ini keluarnya betul-betul bukan dari al-khusyum. Jadi jangan sampai keluar dari al-khusyum. Jelas insyaallah. Inna haula yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna, ru tebalkan. Jangan lupa wa yadha tipis, runa, ru tebalkan nal. Baik, wa yadharuna wara'ahum. Wa huruf wawunya ditipiskan dulu, ra tebalkan. Wara'ahum dan wara mad wajib muttasil. Dibaca 4 harakat saja. Wara'ahum yauman. Baik. Ditipiskan gunnahnya karena di sini ketemu dengan huruf tha. Tha huruf tipis sehingga gunnahnya ikut tipis juga. Yauman tha. Jangan nempel, yauman tha, bukan nempel tapi bersiap-siap ke makhrajnya huruf tha. Baik, ikhfa, bukan nempel tapi apa? Bukan langsung ke makhraj berikutnya jadi idgham, akan tapi apa? Akan tapi bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Yauman thaqila. Nahnu khalaqnahum. Nahnu haknya jelaskan, khalaqa, kha tebalkan la. Khala, kha la. Bukan la, bukan jadi imalah atau la jadi tebal, khalaqo, tapi kha la, laqo. Baik, lanya fathahnya tipiskan, la. Laqanahum, laqo tebalkan qafnya, nahum, nanya tipiskan. Nahnu khalaqnahum wa syadadna, huruf qalqalah jelaskan, syadadna asrahum. Wa idza syi'na, bukan syi'na tapi wa idza syi'na, hamzahnya jelaskan. Wa idza syi'na baddalna. Lam ketemu dengan nun. Di sini termasuk lam fi'il. Baik, lam fi'il ketika bertemu dengan nun dibaca dengan jelas. Jangan sampai baddalna tapi baddalna. Seperti kata ja'alna. Baik. Jadi kata ja'alna, arsalna, lam sukun pada fi'il, pada kata kerja bertemu dengan huruf nun, kita baca lamnya dengan jelas. Jangan sampai jadi samar ke huruf nun. Baik. Kenapa? Karena makhrajnya mereka berdekatan. Pada pendapat yang mengatakan 17 makhraj atau makhrajnya sama pada pendapat yang mengatakan 14 makhraj. Jadi lam nun ra pada pendapat yang mengatakan 14 makhraj termasuk mutajanisain atau huruf-huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Jadi antara lam dan nun kalau yang berpendapat 14 makhraj termasuk mutajanisan. Tapi kalau yang berpendapat 17 makhraj termasuk mutaqaribin, berdekatan. Meskipun berdekatan atau meskipun sama, ya, boleh taqarub, boleh tajanus, tetapi intinya cara bacanya adalah dengan ilhar sehingga baddalna. Baik, jadi jelaskan lamnya. Amthalahum, badalna mad jaiz munfasil, 4 harakat. Amthalahum, jangan lupa ada alifnya situ sedikit kecil. Amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah, mudah insyaallah. Inna hadhihi tadhkirah. Faman tipiskan, siap-siap ke shin. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Mudah insyaallah. Wa ma tasha'una, mad wajib muttasil. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima, juga mudah insyaallah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina.
alirkan dha-nya karena punya sifat rakhawah. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Baik, mudah insyaallah ya. Siapkan, silakan bagi yang ingin membaca, silakan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar TV pemirsa sekalian. Nah, tafadhol. Ada yang sudah bergabung ingin membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Sudah ya. Salam. Baik. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa, Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin bisa fokus di suara yang ada di HP ya atau di telepon ya. Jakarta Pusat. Baik. Supaya tidak menunggu lama karena ada selisih waktu. Jadi fokus pada suara yang ada di HP saja, Pak. Volume yang di TV atau yang di HP lain boleh dikecilkan. Difokus di teleponnya ya. Silakan. Dengan Bapak siapa ini, Afwan? Ya, masih bergabung ini, masih nyambung? Baik, terputus. Ada lagi yang ingin bergabung membaca surah Al-Insan ayat 26 sampai 31, tafadhal, dipersilahkan. Nah, syarat laki-laki ya. Yang perempuan silahkan untuk bertanya saja. Nah. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ya, dengan siapa ini? Di mana? Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Ya, terputus. Baik, barangkali ada gangguan. Silahkan yang ingin bergabung untuk membaca surah Al-Insan atau ingin bertanya, tafadhal, dipersilahkan. Ada lagi? Baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Di mana? Dengan siapa di mana, Pak? Mungkin ada kendala, Mas, diperiksa dulu. Ya, mohon maaf ya, mungkin ada sedikit kendala teknis. Sambil menunggu, jika ingin bertanya dipersilahkan. Jika ingin membaca surah Al-Insan ayat 26 sampai 31 pun dipersilahkan. Nah, sudah betul? Nah, Assalamualaikum. Ada yang bergabung? Belum ya? Baik, tafadhal. Nah, kita jeda sejenak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sudah bergabung? Dengan siapa, Pak? Di mana? Ya, Assalamualaikum. Apakah suaranya terdengar? Assalamualaikum. Di Rokan Hilir, Pak. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Waalaikumsalam. Ya, silahkan langsung baca saja, Pak ya. Silahkan langsung baca. Fairah, Pak, di Rokan Hilir. Nah, silahkan langsung baca suratnya yang sudah ditampilkan. Silakan, Pak. Silakan langsung baca. Waz kuris ta'awud dulu. Afwan. Ta'awud dulu. Isti'adzah dulu. A'udzu billah. Waz kuris marad. Baik, afwan.
mungkin akan diperbaiki dulu. Enak, dan kita akan kembali insyaallah nanti setelah ini. Mohon maaf. Insyaallah yang ingin bergabung silakan bersiap-siap. Kita jeda sejenak insyaallah. Nah. Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali insyaallah bagi teman-teman yang ingin bergabung untuk membacakan surah Al-Insan ayat 26 sampai 31 dipersilakan. Apakah sudah ada yang bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dengan siapa di mana? Abu Khalila Ustaz di Palembang. Nah, Masya Allah. Tafadhol Syekh, Abu Khalila di Palembang. Ta'awud dulu ya. Ya Ustaz. Yang ayat berapa Ustaz? Ayat 26 dari wa minal laili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi. Jangan masuk hidung ya. Au alirkan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Sekali lagi. Untuk koreksinya jangan jangan ditekan sehingga seperti ainnya bertasydid. Langsung. A'udzu billah, jangan Nah, kalau terlalu ditekan seperti itu seolah-olah ainnya bertasydid. Jadi langsung. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bagus, lanjut. Wa minal laili fasjud lahu sekali lagi, fasjud lahu. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Nah, terus inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa yadharu. Disambung aja. Asalnya di sini disambung ya. Yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna. Asalnya di wasal. Gimana Ustaz? Disambung. Antum sambung. Dari tarik napas dulu. Inna haula yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna. Inna haula yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna. Nah. Nahnu khalaqnahum. Qalqalah pada huruf qafnya jangan diputus. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna. Ya Ustaz? Lanjut. Ya. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna hum wa idza badalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Nah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Nah, barakallahu fikum. Baik. Untuk tadi ya koreksinya huruf ain jangan sampai antum terlalu tekan sehingga seperti bertasydid. Itu koreksinya. Yang paling vital tadi huruf ain. Nah. Oh. Ya, syukran Ustaz. Afwan, ada yang mau tanyakan? Ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Oh, sementara belum ada Ustaz. Baik, ya, banyak-banyak berlatih terus ya insyaallah ya. Ya, Ustaz. Ya, semoga dimudahkan Abu Khalila. Ya, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Abu Khalila dari Palembang, silahkan yang ingin bergabung. Tafadhol, apakah sudah ada yang bergabung?
Belum ada ya? Sudah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Imam Ustaz. Imam di Palembang juga. Masya Allah. Tafadhol Syekh. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. Baik, enggak apa-apa, lanjut. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Baik, untuk to dibuka sedikit. To. Nah, jangan to seperti tertahan, tapi to. Nah. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Jadi terus إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Jadi terus نحن خلقناهم jangan masuk hidung. Khalaqna. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. Baik, antum ulang sekali lagi untuk asrahum, ra juga jangan masuk hidung. Jadi huruf ra, huruf ain ini termasuk huruf yang rawan masuk dari hidung. Nah, siap. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. Jangan fi roh, jangan masuk hidung. Jangan ra, tapi ra. Baik Ustaz. يدخل من يشاء في رحمته. Nah. والظالمين أعد لهم عذابا أعد لهم والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Baik, antum ada huruf berikutnya yang agak rawan untuk masuk hidung ya, yaitu huruf ha. Seperti tadi asrahum hu. Jadi ha hi hu, jangan hum, jangan hum. Baik. Kemudian juga yang terakhir a'adda lahum hu jaga supaya keluar dari sini. Hu. Jangan lahu. Iya, ra sama ha Ustaz ya. Baik, huruf ra sama ha itu rawan. Ya, artinya kadang tepat, kadang agak condong-condong keluar dari al-khusyum. Nah, dilatih saja nanti dengan cara nutup hidung ya. Siap. Barakallahu fiikum. Ada yang mau tanyakan ya? Insyaallah ngikutin nyimak aja Ustaz. Baik, ikut nyimak. Nah, iya, silakan ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Syekh Imam dari Palembang, ada yang ingin bergabung silahkan. Ini sudah 2 dari Palembang nih. Insyaallah semangat ya orang Palembang ya. Ya, ada? Ya, sudah terhubung ya. Assalamualaikum. Sudah atau belum nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Yausa dari Sumatera Selatan. Dengan Bapak siapa, maaf? Maaf, dengan Bapak siapa tadi?
Ya, afwan terputus. Afwan. Jadi ada kendala mungkin. Baik. Ya, ada lagi yang bergabung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa Pak? Di mana? Ini dengan Pak Kasmono di Kalbar. Pak Kasmono di Darmono. Kalbar. Pangkal Pinang. Kasmono. Kasmono. Kalbar. Iya. Nah, Kasmono di Pangkal Pinang ya? Kalbar. Oh, Kalbar. Afwan. Suaranya agak kecil sedikit. Tapi Pak Kasmono di Kalbar. Nah, sekarang dari Kalimantan Barat ya. Silakan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taib. Antum baru sekali ini nelpon ini. Iya. Nah, taib ya. Untuk koreksinya, untuk shinnya antum tipiskan ya. Minasya ditipiskan. Sya. Nah. Silakan diulangin. A'udzu. Nah, dari a'udzu. Lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jayid. Nah, sekarang untuk syaito. Syai-nya turunkan. Syai, jangan syaito, jangan masuk hidung. Tapi syaito. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir syaito. Nah. Syaito. Nah, jangan jangan masuk hidung ya. Syaito. Syai. Ya. Syaito. Nah, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jayid, bagus. Ulangin dari wa minal laili. Wa minal. Naam, ayat 26 ya. Iya. Wa minal laili. Wa minal laili fasjud lahu wa Jangan fasjud. Qalqalah sughra, qalqalah saat wasal jangan diputus ya. Fasjud lahu. Wa minal laili fasjud lahu. Jangan fasjud, tapi fasjud lahu. Judelahu, jangan diputus. Judelahu. Naam, seperti itu. Judelahu. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Baik, lanjut. Inna ha'ula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman sakila. Jayid. Terus? Nahnu khalaqnahum. Nahnu khalaqnahum. Sama juga seperti fasjud lahu tadi, jangan diputus. Kalau sughra, kalau dia masih bersambung jangan diputus. Nahnu khalaqnahum. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna. Sama juga ini. Wa shaddadna. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Baik. Coba diulangi sekali lagi. Wa shaddadna. Jangan putus. Nah, seperti itu. Ulangin. Nahnu khalaqnahum. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Naam. Wa idza syi'na baddalna amsalahum. Empat harakat. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Naam. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Naam. Wa ma tasha'una illa
يشاء الله إن الله كان عليما حكيما Nah. يدخل من يشاء Ulangi. يدخل من Yudkhilu. Ulangi. في رحمته Sekali lagi. Qalqalah sughra pada dal. Yudkhilu. يدخل من Jangan jangan diputus ya. Yudkhilu disambung. يدخل Nah, lanjut. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Jayyid. Barakallahu fiik. Nah. Pak Kaswono tadi ya? Iya. Nah, ada yang mau tanyakan, Pak? Tidak ada Ustaz, terima Nggak ada, kasih ya? koreksinya nih, Ya. hubungannya dengan qalqalah nih. Jadi qalqalah ini memang kita khususkan dari koreksi di qalqalah. Saat sughra, saat wasal, saat bersambung, suara pantulanya jangan putus. Taib, jangan khalaqnahum. Syadadna. Taib, fasjud lahu, jangan. Tapi khalaqnahum syadadna atau fasjud lahu. Taib. Jadi jangan diputus qalqalahnya. Jelas insyaallah? Insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nyambung lagi Ustaz. Ini nyambung lagi, tanya lagi Ustaz. Yes. Hubungannya dengan sin. Sya. Naam. Syaitu. Sya itu tipis ya. Syai. Antum caranya buka sedikit ini. Sya. Tapi jangan sho, tapi sya. Vokalnya a. Syaitani. Baik. Dan huruf ya-nya diperhatikan. Ya sukun turunkan. Syaitani. Seperti itu ya. Syaitu. Nah, seperti itu. Baik. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir untuk penelpon setelah Pak Kaswono, silakan, masih ada satu kesempatan lagi untuk penelpon yang terakhir. Tafadhol. Nah, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siapa ini Pak? Dengan Pak Rizal dari Sumatera Utara, Pak Ustaz. Rizal dari Sumatera Utara. Tafadhol. Ya, Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Baik, untuk wasabbihu. Alirkan ha-nya ya. Wasabbihu lailan. Wa minal laili fasjud lahu wa Wasabbihu lailan. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Nah, terus? إن هؤلاء Yuhibbuna. Nah. إن هؤلاء يحبون العاجل ويذرون Ajilata. Ada tanya ya. Ajilata wa yadharun. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Nah, terus inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Sabila, dua harakat. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Nah, terus وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Nah, Yudkhilu man yasha'u fi Yudkhilu may, lu-nya pendek. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Jayyid, barakallahu fiik. Bapak Rizal di Sumatera Utara ya? Iya Pak Ustaz. Nah, afwan nih kalau boleh tahu sudah 50 lebih sepertinya. Gimana Pak Ustaz? Masih muda atau sudah sepuh nih? Afwan. Oh udah 40 Pak Ustaz. Oh sudah 40. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah itu Allah berikan karunia suara mau nanya enak. Pak Ustaz. Nah, silakan. Gimana Pak Ustaz caranya biar lancar ngajinya, biar lancar? Namanya baru pemula. Nah. Pak dimulai dari mana dia belajarnya? Baik. Biar lancar dalam ngaji ya. Iya, biar lancar Pak Ustaz. Apa dari mulai malozul huruf dulu apa gimana? Iya. Ikuti tasbih. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya ngaji kita lancar. Untuk penelpon insya Allah dicukupkan ya. Sekarang ini adalah pertanyaan terakhir dan kita akan jawab. Setelah itu kita akan tutup insya Allah. Jadi tidak ada yang membuat kita lancar di dalam baca Al-Quran setelah karunia dari Allah tentunya. Jadi itu adalah karunia dari Allah SWT, pemberian dari Allah SWT. Tapi ada usaha yang menjadi sebab kita lancar dalam baca Al-Quran, yang tentunya adalah wa ma lahu dhabtun atau wa ma lahu dhabtun siwa takrari. Ya tidak ada yang membuat kita itu mantap bacaannya, menguasai bacaan. Jadi menguasai bacaan artinya lancar bacanya, benar bacaannya, tepat, betul-betul kita kuasai. Jadi lancar bacanya, kemudian hukum-hukumnya tepat, kemudian enteng dalam membaca juga, siwat takrari, kecuali hanya dengan banyak mengulang. Jadi intinya banyak mengulang saja. Kalau pengen ngajinya lancar bagaimana? Ya banyak-banyak ngaji saja, begitu ya. Jadi banyak-banyak ngaji saja, porsinya itu dilebihkan dari yang biasanya. Baik, jadi kalau memang kita sudah terbiasa setiap hari ngaji, dalam satu hari mungkin berapa menit atau berapa jam, ya kita tambahkan porsinya. Intinya rutin terus setiap hari dan tambahkan porsinya. Insya Allah makin lancar. Itu kuncinya. Kemudian memperbanyak mendengarkan suara syekh ataupun ustadz yang memang bacaannya mutqin, yang bagus. Jadi selain kita banyak latihan juga banyak mendengar. Jadi kita ikuti cara baca mereka, bukan terkait nadanya saja. Nada nanti biasanya akan secara otomatis, tapi yang benar-benar kita pelajari adalah tentang cara membacanya. Jadi tajwidnya, hukum-hukum bacaannya, makharijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis dan sebagainya. Nah kalau pengen memulai ya setelah kita lancar bacaan Al-Qur'annya, sudah istilahnya sudah lolos Iqra gitu ya, maka kita pelajari makharijul huruf. Ya memang makharijul huruf itu yang utama. Makharijul huruf itu yang pertama. Kemudian sifatul huruf, atau kalau kita mau putar, kita mengenal huruf hijaiyah, makharijul huruf. Kemudian juga itmamul harakat, tidak lupa membaca harakat dengan sempurna supaya jelas bacaannya. Kemudian sifatul huruf, sifat-sifatnya, karakternya huruf tersebut seperti apa. Kemudian tebal dan tipis, pelajari mana saja huruf yang tebal, mana huruf yang tipis, supaya yang tebal dibaca tebal, yang tipis dibaca tipis, jangan tercampur aduk. Baru kemudian hukum-hukum bacaan seperti nun, sukun dan tanwin yang sedang akan kita bahas insyaallah
kemudian hukum mat dan sebagainya. Nanti baru penyempurnaan. Baik. Tentang bacaan wakaf dan ibtidah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tahapannya ya. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan matan atau syarah dari matan Tuhfatul Atfal bait yang kedua, yaitu tentang makna hamdalah dan juga makna salawat, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang penjelasan bait yang ketiga, yaitu tentang makna nazam dan isi pembahasan kitab ini, serta nantinya bait yang keempat adalah apa nama kitabnya dan dari mana sumbernya. Dan kalau ada waktu insyaallah kita akan lanjutkan langsung pada bait yang kelima, yaitu tentang harapan beliau, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ada harapan yang beliau sisipkan di sini. Nah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.